Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-10 ya teman-teman ya. Izin Bu Risma share screen. Baik, sudah nampak di layar ya. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis perilaku biaya. Kalau di bukunya Pak Mulyadi itu ada di bab khusus, yakni di halaman di bab 15. Nah, sudah nampak di layarnya teman-teman bahwa kita akan membahas mengenai analisis perilaku biaya. Nah, perilaku biaya ini ya teman-teman, umumnya merupakan pola perilaku yang diartikan sebagai hubungan total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, di sini yang pertama kemarin sudah kita bahas ada fixed cost atau biaya tetapnya. Lalu apa sih fixed cost ini? Lalu ada biaya variabel atau variable cost-nya. Dan ada semi variabel atau biaya semi variabel atau semi variabel cost-nya. Nah, di sini untuk biaya tetapnya itu biaya yang tidak berubah secara total ya dalam hubungan dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih. Ya, kita sudah belajar kemarin ya mengenai biaya tetap. Nah, biaya tetap ini biasanya committed fixed cost-nya dan distraction fixed cost-nya itu ada. Nah, nanti kalau untuk biaya variabel itu biaya yang berubah secara dengan total perubahan dalam aktivitas atau outputnya. Jadi biayanya itu berubah-ubah setiap bulannya atau tidak mengalami biaya yang tetap berubah-ubah. Lalu yang ketiga adalah biaya semi variabel. Terkait dengan biaya semi variabel, kemarin kita sudah membahas bahwa eh, di dalam biaya semi variabel ini menggabungkan dua komponen, baik biaya tetap maupun biaya variabelnya. Ya, jadi yang namanya perilaku biaya ini eh, bisa kita artikan sebagai total antara biaya dengan perubahan volume kegiatan. Itu adalah dari pengklasifikasian dari perilaku biaya. Nah, berdasarkan perilakunya, ini ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Di sini kalau biaya tetap itu sudah dijelaskan ya teman-teman ya bahwa di situ jumlah totalnya tetap dalam kisaran perubahan volume kegiatan tertentu. Mau volume yang diproduksi itu naik atau turun, biaya yang dikeluarkan itu harus tetap. Lalu yang kedua, di sini ada biaya variabel. Nah, biaya variabel sebentar, biaya tetap atau fixed cost ini dibagi dari dua, yaitu tadi ada committed fixed cost dan distraction fixed cost. Lah, apa itu? Kalau terkait dengan committed fixed cost, ini adalah sebagian besarnya berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik atau pemilikan equipment peralatan atau organisasi pokoknya. Nah, perilaku committed fixed cost ini dapat diketahui dengan jelas dengan mengamati biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi ketika perusahaan itu bisa menganalisa yang dimaksud dengan biaya-biaya tetap yang dikeluarkan, yang ada hubungannya dengan perusahaan, itu bisa kita klasifikasikan dengan committed fixed cost. Nah, yang kedua adalah distraction fixed cost. Kalau yang distraction fixed cost, ini merupakan biaya yang biasanya itu timbul dari keputusan penyedia anggaran berkala. Jadi memang itu sudah diputuskan atau ditetapkan setiap tahun anggarannya, ya. Terus yang kedua, dia tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimal antara masukan dan keluaran. Nah, itu bisa diukur dengan volume penjualannya, bisa diukur dengan jasanya atau profitnya. Nah, keputusan mengenai besarnya distraction fixed cost ini dibuatnya pada awal tahun sama seperti committed fixed cost ya. Jadi distraction fixed cost ini dibuatnya juga sama pada saat awal tahun penetapan anggaran dari suatu perusahaan. Nah, ini.
Contohnya ya teman-teman ya, misal di suatu perusahaan itu ada riset dan pengembangan untuk tahun anggarannya 2026 misal. Nah, di sini misal ditetapkan untuk meneliti kemungkinan bagian pemasaran produksi itu menetapkan jumlah 10 juta. Nah, di sini sebagai jumlah maksimum pengeluaran riset dan pengembangan untuk mencapai tujuan tersebut, jumlah dari riset dari produksinya, biaya tetap tersebut dimasukkan ke dalam distraction fixed cost. Nah, itu contohnya dari distraction fixed cost ya. Kalau tadi committed fixed cost itu adalah biaya tetap yang eh, dari hasil keputusan-keputusan pihak manajemen di awal tahun anggaran. Terus yang kedua adalah biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya ya teman-teman yang jumlahnya itu berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatannya. Jadi kalau misal biayanya volume kegiatannya atau volume produksinya naik, berarti biaya variabelnya juga ikut naik. Itu juga akan sebaliknya, kalau misal dia turun, berarti dia akan ikut turun. Nah, di sini jenis biaya variabel yang perilakunya bertingkat atau step like behavior, ini mempunyai perilaku yang namanya kita sebut step variable cost ya, step variable cost. Di mana biaya ini naik ataupun turun ya teman-teman itu pada saat kegiatan dengan perubahan volume kegiatannya itu apa. Nah, itu kalau yang disebut dengan biaya variabel. Nah, biaya variabel sendiri sama kayak tadi dengan biaya tetap. Kalau biaya tetap tadi ada yang namanya committed fixed cost dan direction fixed cost. Kalau biaya variabel itu ada yang namanya eh, engineered variable cost dan yang namanya distraction variable cost. Nah, apa sih yang dimaksud dengan engineered variable cost? Nah, di sini engineered variable cost ini itu biaya yang dia memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu. Jadi hampir semua yang namanya biaya variabel itu merupakan engineered cost ya, hampir semua ya. Dan di sini engineering rate variable cost ini adalah biaya yang antara masukan dan keluarannya, jadi input dan outputnya itu mempunyai hubungan erat dan nyata ya terkait dengan sesuatu yang dibiayai tadi. Nah, jika masukan atau biayanya itu berubah, maka keluaran akan berubah sebanding dengan perubahan masukannya tersebut. Nah, sebaliknya, jika misal keluarannya berubah, maka masukan atau biayanya juga berubah. Itu akan sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah engineered variable cost adalah biaya bahan baku. Kalau bahan baku produksinya yang akan kita buat itu meningkat, juga bahan baku yang akan kita perlukan juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila bahan baku yang digunakan untuk produksinya menurun, berarti hasil dari output produksinya juga akan menurun. Nah, yang kedua yaitu distraction variable cost. Nah, terkadang banyak perusahaan atau orang-orang itu banyak menganggap bahwa engineering cost ini sama dengan biaya variabel. Nah, telah disebutkan bahwa semua biaya variabel merupakan entry cost, tetapi ada biaya variabel yang pantas dikelompokkan ke dalam distraction variable cost. Nah, apa itu distraction variable cost? Nah, ada muncul yang namanya distraction variable cost ini karena bersifat berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan karena manajemen memutuskan kebijakan. Jadi dia itu eh, ada distraction variable cost itu muncul karena adanya perubahan kebijakan yang eh, dilakukan oleh manajemennya muncullah ini ya distraction variable cost-nya ya. Terus lanjut sini biaya semi variabel. Nah, ini ya, biaya semi variabel ini dia juga memiliki unsur biaya tetap, dia juga memiliki unsur biaya variabel di dalamnya. Nah, unsur biaya tetap ini juga merupakan biaya maksimum untuk menyediakan jasa
Sedangkan unsur biaya variabelnya merupakan bagian dari biaya semi variabel yang nantinya dia akan mempengaruhi oleh volume kegiatan dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah pengklasifikasian biaya berdasarkan perilakunya ya teman-teman ya. Jadi kalau di awal Bu Risma masih membahas terkait biaya variabel, biaya tetap, atau biaya semi variabel. Nah, tapi belum kita bagi lagi, belum kita klasifikasikan lagi. Nah, di pertemuan ke-10 ini, Bu Risma sudah memasukkan atau mengklasifikasikan terkait dari biaya tetapnya, biaya variabelnya, semi variabelnya, lalu dibagi lagi ke dalam rinci. Kenapa sih biaya ini timbul? Berdasarkan apa? Selanjutnya, nih, fixed cost tadi ya, biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis atau meningkat atau menurun. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini ada list of mention sama number of unitsnya. Di sini juga ada unit cost-nya, di mana misal di sini list of mention-nya 60.000, number unitnya 60, cost unitnya tidak teringat, tetap biaya tetapnya adalah 60 sampai number of unitnya 240.000 pun di sini biaya list of mesinnya tetap 60.000. Artinya apa? Berarti seiring dengan perubahan mau itu jumlah produksinya rendah ataupun tinggi, biaya tetapnya ini tetap sama per bulannya ya. Oke. Hmm. Ini di mana titik impasnya ketika penjualan unitnya 60.000 pula, dia akan unit of cost-nya satu. Jadi dia akan mendapatkan unit of cost satu. Bisa teman-teman lihat di tabel ya. Hmm. Nah, ini gambar yang naik ke atas ini adalah gambar dari eh, jumlah dari biaya tetapnya. Nih, biaya tetapnya ketika berada di total cost atau number of unitnya 60, dia akan menghasilkan unit cost-nya sebesar 1%. 1 rupiah, mohon maaf. Ya. Di sini beberapa pengeluaran bersifat tetap. Ini karena kebijakan manajemen, misalnya tingkat iklan dan jumlah sumbangan sosial yang ditentukan oleh pihak manajemen dan tidak terikat langsung dengan aktivitas produk penjualan. Berarti itu kita klasifikasikan ke dalam committed fixed cost, ya. Bisa kita klasifikasikan ke dalam committed fixed cost. Jadi itu memang tidak ada sangkut pautnya dengan tidak ada sangkut pautnya dengan penjualan atau produksi, aktivitas penjualan ataupun aktivitas produksi. Ini biaya variabel cost tadi juga sudah kita bahas. Biaya secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas bisnis dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas bisnis. Yuk kita lihat tabel variabel cost grafiknya. Hmm. Ini ya, ketika unit produksinya 60, total cost-nya ini berada di rate 12.000. Tapi ketika total produksinya, unit produksinya 120, total cost-nya di 24.000. Artinya apa? Seiring dengan bertambahnya unit yang diproduksi, maka total cost dari biaya variabel ini juga akan semakin bertambah. Nih ya, teman-teman bisa lihat di layar. Oke, ini. Nah, biaya variabel yang termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung ataupun alat-alat kecil lainnya atau pengerjaan ulang dan unit-unit yang rusak, biaya variabel ini biasanya dapat didefinisikan langsung dengan aktivitas yang menimbulkan biaya tersebut. Nah, ini. Nah, biaya yang nih ya mix cost ya tadi ya mix cost atau biaya semi variabel, biaya yang memperlihatkan baik karakter-karakter dari biaya maupun dari biaya variabelnya. Hmm. Ini mix cost behavior ini tabelnya bisa teman-teman lihat. Hmm. Nah, karakteristik dari biaya semi variabel ini adalah biayanya meningkat atau menurun ya, sesuai dengan peningkatan ataupun penurunan aktivitas bisnis maupun
tidak proporsionalnya. Contohnya, bisnis tersebut adalah biaya listriknya, airnya, gasnya, atau bensinnya, atau batu baranya, perlengkapan pemeliharaannya, terus beberapa tenaga kerja tidak langsung dan lain-lain itu bisa kita masukkan ke biaya semi variabel. Nah, lalu apa sih tujuan dari pemisahan biaya semi variabel? Jadi kita kan tadi sudah belajar mengenai adanya biaya tetap ataupun biaya variabel ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung berapa sih perhitungan tarif biaya overhead pabrik dan analisis variannya itu seperti apa. Yang kedua adalah mempersiapkan anggaran fleksibel dan analisis varian. Jadi ketika suatu perusahaan itu dia akan membuat rancangan anggaran kegiatan di awal tahun atau rancangan kegiatan anggaran untuk tahun depannya di awal tahun itu, dia pihak manajerial akan mempersiapkan yang namanya anggaran untuk pos-pos produksinya atau pos-pos fleksibel lainnya sehingga nantinya akan dapat dianalisa. Dan untuk apa? Akhirnya adalah untuk pengambilan keputusan dari pihak manajerial itu sendiri terkait dengan biaya produksinya, itu bisa dihitung dari untuk tujuannya dari perusahaannya itu kan tetap ya tujuan dari dibentuknya usaha adalah profit oriented. Jadi kita bisa persiapan dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah perhitungan biaya langsung dan analisis variannya. Jadi kita dapat menghitung nih biaya langsung itu berapa, biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksinya. Kita bisa hitung untuk analisis variannya. Lalu analisis titik impasnya dan analisis volume biaya laba. Analisis titik impas ketika kita mengeluarkan yang namanya jumlah produksi atau jumlah biaya yang untuk produksi. Berapa sih ketika kita ketika kita mencapai titik impasnya, berarti ketika kita mencapai break even point-nya, kita berarti apa tidak untung ataupun tidak mengalami kerugian. Berapa sih analisis dari volume biaya laba tersebut. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan adanya pemisahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Terus analisis biaya diferensial dan komparatif. Nah, ini juga penting. Terus memaksimalkan laba dan meminimalisasikan biaya jangka pendek. Analisis anggaran modal, itu di awal ya. Analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, pelanggan, atau produknya. Ya. Nah, lalu di sini adalah ada penentuan pola perilaku biaya. Ketika eh, ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan atau menetapkan pola perilaku suatu biaya. Yang pertama itu harus dipilih biaya yang akan dimasukkan ke perilakunya. Kemana nih? Kita mau masukkan ke biaya variabel atau biaya tetap atau biaya semi variabel. Nah, biaya ini merupakan variabel tidak bebas atau dependent variable dan biasanya dinyatakan dalam simbol. Nah, yang kedua harus dipilih variabel bebasnya. Jadi variabel independennya, yaitu menyebabkan biaya tersebut berfluktuatif atau naik turun ya teman-teman ya. Dengan demikian, biaya tidak bebas seperti biaya reparasi atau biaya pemeliharaan itu dapat dinyatakan dalam fungsi suatu variabel. Nah, sini. Pada umumnya, di sini klasifikasi dan estimasi biaya itu yang lebih cepat diandalkan diperoleh dengan menggunakan salah satu dari metode perhitungan tersebut nih. Metode titik tertinggi dan terendah high and low point. Lalu ada yang kedua adalah metode star graph. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, kita bahas dulu untuk metode yang pertama, yaitu metode titik tertinggi terendah atau high and low point. Nah, ini sebentar. Nah, metode titik tinggi rendah ini merupakan fungsi biaya. Dalam metode ini, suatu biaya biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi itu akan dibandingkan ke tingkat kegiatan yang paling terendah dalam masa lalu.
Jadi kita hitungnya adalah historical cost-nya. Nah, seluruh biaya yang dihitung ini merupakan unsur biaya dalam variabel tersebut. Nah, ini ya, metode analisis kuantitatif. Kita menggunakan analisis yang paling sederhana ya, ini analisis kuantitatif. Lalu yang kedua, menggunakan hanya nilai yang teramati. Jadi kita mau membandingkan nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Itu metode eh, high and low point. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, hitung biaya variabel per unit aktivitas. Kita hitung dulu. Biaya variabel per unit aktivitasnya itu berapa? Nah, ini ya, Bu Risma sudah masukkan juga di layar bahwa biaya variabel per unit aktivitas kita bisa menghitung dengan cara biaya terikat tingkat aktivitas tertingginya kita kurangkan dengan biaya terikat tingkat aktivitas terendahnya. Setelah itu kita akan membagi dengan tingkat aktivitas tertinggi dikurangi dengan tingkat aktivitas terendah. Ini langkah-langkahnya. Setelah tadi ada rumusnya ya teman-teman ya. Yang kedua, hitung biaya tetap total. Tadi setelah yang pertama tadi, kita yang kedua adalah hitung biaya tetap total. Rumusnya apa? Biaya total dari tingkat aktivitas tertinggi atau terendah dikurangkan dengan biaya variabel per unit aktivitas dikalikan dengan aktivitas terkait dengan biaya total di atas dibagi dengan seluruh total biaya tetap. Itu adalah perhitungan biaya tetap totalnya itu berapa. Nanti teman-teman bisa cari. Yang ketiga, buatlah ringkasan dengan menuliskan persamaan linier. Jadi, persamaan linier yang tadi ya, kalau untuk variabel bebasnya bisa teman-teman kasih huruf X, yaitu independennya, variabel Y-nya itu bisa kalian umpamakan dependent variabel. Ini ya, ini rumus linearnya. Y sama dengan biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel per unit aktivitas dikalikan dengan aktivitasnya. Berarti Y sama dengan fixed cost di sini plus dengan variabel cost unit activity dikali dengan X. X-nya adalah aktivitasnya ya. Dalam menentukan biaya logik metode tadi ya, metode titik tertinggi dan terendah tadi, ini penentuan bagian biaya variabel dan biaya tetapnya ini akan didasarkan pada pengamatan data masa lalu ya atau historical cost-nya pada posisi saat ekstrimnya berapa dan posisi pada saat dia titik terendahnya itu berapa. Nah, pasti kalau metode-metode yang digunakan dalam penentuan biaya-biaya itu pasti ada kelemahan dan keunggulannya. Nah, di sini keunggulannya terlebih dahulu dari metode Hecklo method ini adalah mudah untuk dilakukan karena kita hanya menganalisa dari biaya tertingginya berapa, dikurangi dengan biaya terendahnya berapa, nanti dibagi dengan fixed cost-nya total dari biaya tetapnya berapa. Tapi dan keunggulan kedua adalah tidak perlu banyak data ya dengan menggunakan Hecklo method. Jadi titik terendah, titik tertinggi, kita ngitung biaya tetapnya berapa itu sudah bisa kita analisa. Nah, kelemahannya adalah di mana tidak memperhatikan fluktuasi dan tendensi perkembangan data biayanya. Jadi hanya melihat data tertinggi dan data terendahnya saja. Itu adalah kelemahan dari Hecklo method. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Ini contohnya nih, Bu Risma sudah kasih contohnya di layar. Di layar bahwa dari data penelitian biaya pemeliharaan selama 5 bulan terakhir itu sebagai berikut.
bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan lain-lain. Terus ada jam kerjanya juga. Nah, ini bulan Januari, jam kerjanya 9.870, total biayanya sekian, bulan Maret sekian. Nah, kita lihat nih ya, pemisahan biayanya pada saat titik tertinggi. Titik tertinggi itu ada di bulan Maret, mohon maaf, di bulan April ya ini 9.875 dan titik terendahnya ada di bulan Maret yaitu 9.100. Kita cek titik tertingginya adalah di 9.875 dengan total biayanya sebesar 109 juta sekian. Dan titik terendahnya ada di 9.100 dengan total biaya 105 sekian. Nah, di sini teman-teman hitung selisih perubahannya terlebih dahulu. Perubahan itu adalah selisih dari harga tertinggi, nilai tertinggi dengan nilai terendah, baik itu dari jam kerjanya maupun dengan total biayanya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan selisih, berarti ini dikurangkan ya. 9.875 dikurangkan dengan 9.100 ketemu 775. Yang ini juga sama ketemu 3.487.500. Baru kita hitung biaya variabelnya. Biaya variabelnya itu dapat kita hitung dengan cara 3.400 sekian dibagi dengan 775. Jadi selisihnya ini. Berarti totalnya adalah 4.500 per jam kerja. Nah, untuk mencari total biaya bulan Maretnya berarti kita hitung dari titik terendahnya. Titik terendahnya adalah 9.100 dikalikan dengan biaya variabelnya tadi yang didapat 4.500. Berarti titik terendahnya adalah 4, total biayanya adalah 40.950 rupiah. Nah, komponen biaya tetapnya berapa? Kalau diketahui total bulan Maretnya ada 105.950, berarti untuk total komponen biaya tetapnya tinggal teman-teman kurangkan aja 105.950 dikurangkan dengan 40.950 rupiah ya. Di sini ya teman-teman ya. Totalnya adalah 65 juta. Oke, ini tuh adalah perhitungan dari Heklo Hack and Low method. Oke, metode yang kedua adalah metode stack graph. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menggunakan metode stack graph? Langkah-langkahnya di sini yang pertama, teman-teman harus membuat grafik ya kalau metode stack graph ya. Nah, terus buat titik dua grafik, terus tarik garis lurus melewati titik-titiknya itu seperti apa. Lalu hitung biaya variabel dan biaya tetap seperti dalam metode titik tertinggi dan terendah. Sama nanti menghitungnya eh, jumlah yang terendah dikurangi tertinggi nanti dibagi mendapatkan hasil biaya variabelnya itu berapa. Ayo kita nih nanti ada contohnya. Nah, metode ini diterapkan apabila ada kesempatan dalam perusahaan dalam penghentian sementara. Misal dalam 1 tahun produksi, perusahaan itu di bulan keempat atau di bulan keempat sampai bulan kelima itu dia akan menghentikan sementara proses produksinya. Karena biasanya ada ya perusahaan-perusahaan yang musiman seperti itu. Nah, bisa menggunakan metode standby cost atau metode biaya berjaga. Nah, metode ini pada saat perusahaan dihentikan, teman-teman ya, maka biaya yang tetap harus dikeluarkan disebut dengan standby cost yang dianggap itu dengan setara dari fixed cost ya, teman-teman ya. Ini rumusnya dari biaya variabel yang dihitung teman-teman dengan rumusnya rata-rata total biaya dikurangi standby cost-nya. Nah, dibagi dengan rata-rata kapasitasnya berapa. Misal kita masuk ke contoh soal, tapi kita menggunakan contoh sebelumnya ya. Contoh sebelumnya tuh contoh yang ini. Risma share lagi biar teman-teman nggak lupa. Nah ini. Ini ya, biaya penelitian dan biaya penelitian, biaya pemeliharaan selama 5 bulan terakhir nih. Ya, kita masuk
Nah, total biaya rata-ratanya itu 53.539.780.500 dibagi 5. Dapat 53.9.780 dapat dari mana, Bu? Dari sini, teman-teman. Ini dari ini ya. Dari mulai bulan Januari sampai Mei itu teman-teman jumlah terus dibagi dengan 5. Tadi hasilnya itu adalah 107.956.100. Nah, rata-rata jam kerjanya, caranya juga sama. Di total semua jam kerjanya dibagi 5. Ketemu 4729. 4729 ini dibagi 5 dengan 5 bulan ya. Ternyata rata-rata jam kerjanya adalah 9.546 jam kerja. Nah, jika diketahui standby cost-nya adalah 67 juta, ini standby cost biasanya diketahui ya. Maka sesuai dengan rumus yang ada, 107, ini ya 107 ini dikurangi dengan 67, nanti biaya variabelnya akan terlihat. Dibagi dengan 9.546. Total biaya variabel per jamnya adalah 4.290 per jam. Ya. Ini adalah pembelajaran mengenai menghitung biaya variabel per unit dengan metode standby cost tadi ya. Yang kedua adalah analisis regresi Lat Square. Mohon maaf, yang ketiga adalah analisis regresi atau least square atau metode kuadrat terkecil. Nah, metode ini ya, teman-teman, metode ini itu menganggap bahwa hubungan biaya dengan volume berbentuk hubungan garis lurus dengan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Tadi kan kita sudah masuk ke persamaan regresi itu. Y sama dengan A plus BX. Nah, analis regresi atau least square ini akan lebih akurat dari metode titik rendah tinggi atau metode eh, high low point ya karena dalam persamaan regresi ini dia akan mengestimasi biaya menggunakan informasi dari semua pengamatan. Jadi nggak titik terendah dan tertingginya saja, tapi semua dari metode titik terendah yang hanya mendapatkan dua pengamatan kan. Tadi kalau titik terendah, titik tertinggi adalah cuma kita yang dianalisa ada yang tertinggi berapa, terendah berapa. Nah, kalau yang ini enggak. Nah, jenis-jenis regresinya ada simple atau mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Ini ya, mengestimasi hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, multi itu dua biasanya ya, mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Untuk mendapatkan garis regresi, nah ini adalah Y sama dengan A plus BX. Ini dapat dihitung dengan rumus sigma Y tambah dengan sigma X2 dikurangi sigma X dikalikan dengan sigma X kalikan dengan Y. Nah, dibagi dengan N sigma X2 sigma X kuadrat. Ini rumusnya. Ini teman-teman kalau mau ngapalin ya Alhamdulillah. Tapi kalau nggak mau ngapalin ya nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman paham ketika memasukkan rumus-rumusnya. Hmm. Ini persamaan garis proyeksi menurut metode Laskwer ya. Berarti 64, 612 ditambah dengan 4537 X. Ya. Cara mencarinya juga sama seperti tadi. Nah, kita sudah mempelajari ya teman-teman. Kita sudah mempelajari mengenai beberapa persamaan tadi dari awal ya dari analisis perilaku biaya, biaya tetapnya, biaya variabel atau semi variabelnya, lalu pembagiannya seperti apa. Lalu di sini ada juga eh, tujuannya apa sih tujuan dari pemisahan biaya-biaya tersebut terkait dengan perhitungan tarif biaya overhead pabriknya.
terkait dengan persiapan anggaran yang fleksibel, terus perhitungan biaya langsung dan analisis variannya, lalu ada analisis diimpasnya, ada analisis biaya diferensiasinya, em, bagaimana dia maksimasi laba, ada analisis anggaran modal dan analisis profitabilitasnya. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman dari analisis-analisis biayanya. Nanti Bu Risma akan memberikan soal di Siakat, nanti teman-teman bisa jawab langsung di Siakat, dan untuk teman-teman yang belum mengerjakan UAS, kalau mohon maaf UTS, kalau sudah jangka waktunya, Bu Risma tidak akan membuka kurs kelas untuk UTS lagi, apapun alasan teman-teman, karena Bu Risma sudah memberikan jangka waktu yang sudah cukup panjang. Itu ya. Nanti untuk soalnya bisa langsung Bu Risma kirim melalui Siakat masing-masing. Apabila ada pertanyaan juga Bu Risma open di grup WhatsApp, live YouTube maupun di Siakat. Baik, terima kasih teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, nanti kita bisa langsung berdiskusi bersama. Itu ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.